Semuanya Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah Link Zoom Family Ministry dengan mengangkat puji-pujian. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian setiap kita. Angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup menderita. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati tepat pada waktunya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita selalu berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu,
Juru Selamat, aku berserah. Kita hanya berserah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang berkuasa mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Kita berserah kepada Tuhan Yesus, di kakinya kita selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Ya, saya mohon Bapak Pendeta Indra Winata untuk doa pembukaan. Belum ada, Pak. Kami saya Belum doakan. ada. Terima kasih Ya, Bapak di dalam surga, kami belum ada ya. selalu baik kau Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah family ministry Tuhan dari awal, pertengahan, ke akhir Tuhan. Urapi setiap kami juga hamba-Mu yang sudah kau persiapkan, Bapak Sunat Sinato Chandra Tuhan, biar apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semua, juga teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, percepat langkah mereka untuk mereka dapat bersekutu dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami perasaan doa ini dalam satu nama. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Ya, ya, kita angkat pujian. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Setiap kita haus akan firman Tuhan. Aku datang dan bersujud. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Luar biasa, Tuhan yang mampu mengubahkan sikap hati setiap kita.
Orang mengatakan karakter watak tidak bisa diubah, tetapi Tuhan berkuasa merubah segala sesuatu untuk kebaikannya. Karena itu kita harus selalu rindu akan firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Saya serahkan hambanya Bapak Sinarto Chandra untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Sutarjo, hambanya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita sharing firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami saat ini boleh kembali Tuhan, bersama berkumpul untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu. Firman yang mengubahkan sikap hati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Kau sudah percaya untuk membawa firman. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik sayap salib-Mu Tuhan. Dan mencuri kemuliaan dari Engkau Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sehingga boleh Tuhan Kau sendiri yang berbicara, bukan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan boleh Tuhan, firman-Mu itu menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, suara saya jelas terdengar ya? Jelas Pak, bagus. Ya bagus ya. Soalnya saya ganti ini Pak, headset ke sini. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Fellowship ini family ministry di jam 4. Waktu yang sangat menantang. Banyak yang bekerja, tapi semua rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Sinarto Chandra. Biasa dipanggil, ada yang nama panggil Sinarto, ada yang panggil Chandra. Saya lahir 59 tahun yang lalu di kota Jakarta. Saya memiliki 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya dulu bekerja sebelum saya sudah pensiun, karena di peraturan di perusahaan saya 55 tahun. Jadi saya dulu bekerja di Transmart.
Bapak Ibu. Sekarang namanya Transmart, dulu namanya Carrefour. Sebelum Carrefour ada yang namanya Kontinen. Itu kurang lebih eh, perjalanan hidup saya. Eh, Sekarang kegiatan saya ada di tim kubu doa dari Sekat 7 serta koordinator Men's Prayer Meeting bersama Pak Pendeta Ko mingguan. Kalau kegiatan saya selain itu juga ada usaha transportasi serta saya menjadi konsultan untuk supermarket. Eh, Kurang lebih seperti itu Bapak, Ibu sekalian. Eh, Baik, hari ini saya akan coba sharing firman, bukan berarti saya menggurui atau saya yang lebih memiliki iman yang besar atau lebih rohani. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga buat selain Tuhan Yesus, juga Pak Pendeta Komingguan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membawakan sharing firman ini. Sharing firman hari ini saya tertarik dengan, oh ya Bapak Ibu, ini kemarin sebelum saya diminta Pak Pendeta Komingguan, saya diminta untuk sharing di kul tempat saya. Nah, waktu itu mendadak menggantikan orang. Saya bilang, aduh saya belum siap. Saya bilang gitu, apa yang saya bawakan? Saya sempat tolak. 1 jam setelah saya tolak, Bapak Pendeta Komingguan WA saya. Saya diminta untuk membawakan sharing firman. Saya nggak berani nolak yang kedua. Saya pikir ini, aduh, udah, ini Tuhan yang suruh melalui Pak Komingguan. Jadi saya terima langsung. Saya nggak berani tolak lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, saya akan membawakan tema orang Kristen Raja Wali ya. Yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yang eh, saya boleh bacakan di sini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya paling suka nonton film soal, kalau di National Geographic Wild ya, itu tentang binatang. Jadi kalau binatang apapun asal binatang saya tonton. Bahkan saya kalau ada kesempatan inginnya sih ke National Park di Afrika begitu. Inginnya sih begitu. Ah, saya menonton beberapa channel tuh temanya burung Raja Wali. Saya lihat ini dahsyat sekali burung ini. Burungnya namanya Raja. Pasti ini raja segala burung. Dalam benak saya ada sosok pemburu yang hebat. Dia sayapnya lebar sampai 2 meter. Kemudian burung ini burung pemangsa. Jadi makan hewan-hewan kecil yang lainnya. Banyak juga kebudayaan menghormati sebagai simbol hidup dari kekuatan, dari kebebasan, dari keberanian dan kebanggaan. Banyak sekali negara-negara menggunakan burung-burung Raja Wali ini sebagai lambang. Nah, di dalam Alkitab sendiri, burung Raja Wali ini saya coba searching di Alkitab. Saya ketik Raja Wali, keluar 27 kali. Bahkan ada beberapa versi dari Alkitab itu ada yang 38 kali. Jadi cukup sering disebut di dalam Alkitab. Nah, itu yang sangat menarik. Saya pikir saya ini ingin ungkap ini bagaimana Raja Wali, kenapa sampai diungkap berkali-kali. Saya coba melihat coba literatur. Apa sih keistimewaan burung Raja Wali? Saya coba cek. Ini boleh saya beberapa dapat. Nih, dia tidak takut badai. Jadi dia tidak menjadi korban,
tapi menjadi pemenang. Tidak menjadi victim, tapi menjadi victory. Matanya mampu melihat jarak 6 kilometer. 8 kali manusia penglihatannya jauh. Terus kemudian selaput matanya ada 2. Saya baru tahu bahwa itu bisa berkelahi, selaput yang satu untuk melindungi cakar dari lawannya, dan satu lagi untuk bisa melihat matahari. Yang ketiga, kecepatan terbangnya mencapai 320 km per jam. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Ketinggiannya mencapai 2 km, 2000 meter dia. Nah, yang dahsyat nanti kita ulas satu persatu ya. Usianya bisa mencapai 70 tahun. Tapi untuk mencapai 70 tahun, ini harus ada namanya transformasi yang sangat menyakitkan. Biasanya burung raja wali hidup 40 tahun. Tapi kalau misalnya dia mau melakukan transformasi, maka dia akan bertransformasi menjadi 70 tahun. Bahkan bisa ada yang lebih. Nah, yang penting itu adalah Alkitab menceritakannya ada 27 kali yang saya searching. Karakteristik Raja Wali ada kurang lebih yang saya baca-baca ada 8. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Satu persatu kita melihat. Yang pertama karakteristik Raja Wali. Yang pertama melatih anaknya belajar terbang supaya mandiri. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Pada saat burung Raja Wali ini mulai belajar terbang, induk dari Raja Wali ini atau mamanya ini sengaja memaksa anaknya ini untuk didorong keluar. Setelah didorong keluar, sarangnya dihancurkan, dijungkir balikkan. Supaya apa? Supaya anaknya itu belajar terbang. Kalau nggak mau belajar terbang sendiri. Nah, baru belajar anaknya terbang. Pasti ada namanya belajar, pasti ada jatuhnya. Tapi seperti yang kita ketahui, seperti anak kecil juga, kalau pada saat belajar jalan, jatuh, mama siap-siap di kiri, kanan, depan, belakang, papanya, angkat lagi sebelum jatuh. Nah, sini kita bisa belajar dari burung Raja Wali yang gagal, tapi tidak pernah putus harapan. Kita tidak bisa biarkan anak kita kalau jatuh, dibiarkan, oh jangan jalan lagi. Sudah, nanti jatuh. Jangan belajar jalan. Waduh, repot itu. Nggak bakal bisa mandiri. Jadi gagal itu biasa buat semua orang. Semua orang pasti bisa namanya gagal. Kalau gagal namanya gagal, sudah sering saya rasakan baik di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali. Tapi banyak orang yang sukses dari kegagalan, Bapak Ibu semua. Sekalipun orang yang paling bahagia pun pasti pernah mengalami kegagalan. Justru mereka yang sukses adalah mereka yang paling banyak mengalami kegagalan. Tapi setelah mampu berdiri ya sukses itu seperti kegagalan yang tertunda. Seperti kita ketahui Thomas Alva Edison. Saya membacanya ada 1000 kali gagal. Mungkin gagal itu kalau orang yang biasa-biasa, mental yang biasa aja 1000 kali gagal, saya nggak mau lagi. Tapi yang ke 1001 Thomas Alva Edison bisa menciptakan lampu pijar yang sekarang kita sudah nikmati. Sama juga kalau anak kecil belajar sepeda. Tapi jatuh, belajar lagi. Jatuh, belajar lagi. Demikian juga saya sendiri
jatuh, saya mesti bangkit kembali. Dalam pekerjaan saya pun, saya pernah gagal di dalam promosi saya waktu saya bekerja. Karena keegoan saya belajar dari situ. Keegoan saya akhirnya saya gagal dipromosikan. Tapi kalau kita segera sadar, pada saat kita jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Dia menopang tangan kita. Kita tersandung berkali-kali, kita jatuh berkali-kali, kita mengalami luka. Mungkin ada yang parah, mungkin ada yang tidak. Namun Tuhan tidak akan biarkan kondisi kita seperti itu. Karena Ia berjalan bersama kita, mengangkat kita saat jatuh. Kalaupun saya berpikir begini, kalaupun saya mati, saya ingat 2 Timotius 4 ayat 7. Seperti Paulus, saya sudah mengakhiri pertandingan. Tapi selama masih kita ada di dunia, kita ini terus berpengharapan. Tuhan Yesus yang kehendaki saat kita masih hidup. Kita terus berpengharapan. Saya selalu ingat, kalau selama ada di dunia, Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau burung gagak belajar terbang menuju dewasa, supaya bisa mandiri, maka kita juga diajarkan dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Saya boleh bacakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita sering mendapati ungkapan, menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya merenungkan ungkapan ini. Bahwa tiap pribadi akan pasti menjadi tua. Selagi manusia hidup di dunia ini, pasti tua. Tapi belum tentu dewasa. Banyak kita melihat di jalanan. Pada saat saya bawa mobil, mereka semua orang sudah dewasa semua. Tetapi lampu merah disodok. Saling serempet, turun. Belum lama ini, dilihat di Kelapa Gading, kebetulan saya tinggal di sini, berantem tukang ojek dengan pemilik mobil. Karena apa? Menurut saya pikirannya belum jernih, belum dewasa. Pertumbuhan dewasa ini bisa dibagi dua. Dewasa secara rohani dan dewasa secara jasmani. Tapi keduanya ini saling terkait ya. Tidak bisa terpisahkan. Menjadi dewasa itu merupakan anugerah. Anugerah buat kita semua. Di sini saya mau sampaikan ciri-ciri yang bagaimana sih yang dewasa rohani. Yang pertama, ciri-ciri dewasa rohani tidak menambahi atau mengurangi berita Injil. Pengikut Kristus yang benar tidak menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Kita hanya pembawa berita, bukan bagian dari pesan itu. Kita menerima isi firman Tuhan dengan utuh dan kita sampaikan secara utuh. Rasul Paulus dengan tegas itu bicara, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Paulus ingin mengingatkan bahwa berita Injil itu haruslah diberitakan secara murni. Karena jika tidak, maka tidak ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Pemberitaan Injil harus menggunakan dasar dan fondasi, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana menurut dewasa rohani menurut firman Tuhan?
tidak menunjuk dosa orang lain, mulai bertobat dengan dosa-dosa sendiri. Yesus mengajar kita di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yang ayat 2-nya, karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang di balok matamu tidak engkau ketahui? Yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas akan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang dewasa rohani tidak bisa berhenti melihat selumbar di mata saudaranya. Kita mulai menyadari balok yang dosa yang ada dalam hidup kita daripada melihat kesalahan orang lain. Saya pikir lebih baik daripada sibuk kita memperhatikan kesalahan orang lain, lebih baik kita melihat kesalahan sendiri. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekali saling mengoreksi. Even hamba Tuhan saling mengoreksi satu sama lain. Kalau buat saya, kita fokus saja memperbaiki diri saya sendiri supaya lebih serupa dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dalam perkataannya dan tahu kapan harus bicara. Jadi kita harus ada filter kalau bicara, supaya saya bukan orang yang tidak punya yang 100% pasti benar. Kadang saya dikoreksi oleh ada seorang menolong istri saya juga. Dia bilang, kamu ngomong tanpa kamu sadari, kamu suka menyakiti orang gitu. Oh iya, masa sih? Iya, jangan itu. Begitu, itu nanti dia sakit. Karena saya sering begini, kebiasaan saya mungkin kebiasaan buruk ya. Saya sering melarang orang makan. Bukan melarang nggak boleh Bapak Ibu ya. Misalnya ada makan yang manis. Loh, kamu jangan makan yang manis. Manis itu bahaya. Atau jangan makan gorengan. Nanti kolesterol. Nah, istri saya ngoreksi saya. Jangan, biarkan dia makan. Katanya. Itu hak dia. Jadi jangan dihalang-halangi. Biarkan dia makan. Kalau makan, jangan ngomongin soal penyakit. Katanya. Itu saya pikir ya baik juga. Itu sebabnya Yakobus 3 ayat 2 menuliskan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ini menemplak saya. Semua orang bersalah dalam banyak hal. Kedua, kedewasaan rohani muncul dari mengendalikan perkataan. Kadang-kadang perkataan saya masih belum bisa ke kontrol, sehingga dinasihati oleh istri saya supaya jangan lagi seperti itu. Dalam Efesus, firman Tuhan Efesus 4 ayat 29 juga menasihatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saya berpikir, lebih baik saya perkatakan yang membangun pada orang. Jadi saya mulai belajar hidup supaya memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut saya. Yang kemudian yang keempat, bagaimana untuk hidup dewasa rohani, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Sebab kalau apa yang kita perbuat akan sia-sia. Kita
sadar bahwa kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Mengandalkan diri sendiri bisa berhasil, tetapi kadang akhirnya malah merugikan diri sendiri. Jadi kita boleh menyadari kebenaran perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 57, 5 sampai 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau ada di dalam Tuhan, banyak buah-buah. Di luar Tuhan, berbuah tetap, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana jadi orang Kristen rohani, dewasa rohani, yaitu fokus hidupnya adalah membangun manusia rohaninya. Dalam firman-Nya, nasihat Paulus di 2 Petrus 1, 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7-nya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan akan membuat kita berhasil. Cuma ada syaratnya, sungguh-sungguh berusaha, tambahkan iman kita, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan akan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara dan kepada semua orang. Kelihatannya gampang, tapi saya pernah mengalami sebelum saya menikah dahulu ya. Saya store manager di Heroes di Metro Supermarket. Itu nggak bisa tahan emosi kalau melihat yang ada mencuri. Itu sering mereka itu mengutil di supermarket. Nah kalau ketangkep, saya suka nggak bisa tahan diri, nggak ada penguasaan diri. Jadi satu saat saya tonjok itu. Saya ingat sekali umur 30 waktu itu. Saya tonjok dia, langsung berdarah, bercucuran. Akibatnya apa Bapak Ibu? Masalah mencurian yang nggak selesai, saya berusaha dengan berwajib. Karena tidak ada penguasaan diri. Akhirnya saya bawain ke dokter, dirawat, keluar uang, berurusan dengan polisi. Jadi saya sadar, meskipun dia salah maling, harus kita kuasai diri. Jangan sampai kita memukul. Selesai persoalan lain, timbul persoalan yang baru karena tidak adanya penguasaan diri. Penguasaan diri ini kebanyakan juga di jalan banyak sekali karena sangat panas hawa sekarang ya. Sekarang 33 derajat Bapak Ibu sekarang. Saya tadi baru keluar sebentar dari mobil, panas sekali. Di dalam mobil nggak sanggup AC kita mobil kalau di lampu merah. Adanya klakson kiri kanan. Teman saya kemarin ditabrak oleh motor di mobilnya. Terus saya tanya, Pak, apa yang Bapak lakukan? Ya mau lakukan apa lagi, Pak? Saya mau minta ganti juga percuma. Motor ojek menyerempet stangnya di mobil saya. Apa yang Bapak lakukan? Saya sangat ingin tahu. Ya, saya biarkan saya turun, minta nomor telepon kamu. Setelah minta, apa yang Bapak lakukan? Saya tinggal pergi aja. Habis
Saya tahu betul, memang nggak bisa kalau kita minta pertanggungjawaban juga sulit. Ya, saya pikir tepat sekali karena lebih baik urusan yang lebih urgent, meeting lebih penting daripada ngurusin yang begitu. Ya, itu kan ada asuransi saya pikir. Yang kedua, untuk burung Raja Wali, dia diciptakan karakternya di tempat yang tinggi. Jadi burung Raja Wali tidak di tempat yang rendah. Dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya garis bawahi di sini, menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru, kekuatan sayapnya. Dalam hidup ini kita bisa capek, letih, lesu. Kadang-kadang juga kita lemah saat menghadapi masalah. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami badai gurun yang dahsyat. Bahkan ada yang harus pikul salib. Tapi harus diingat, Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Kita berjalan semakin kuat. Bahkan kita dibawa terbang oleh Tuhan dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Segala sesuatu dapat berubah, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita harus senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah memberikan kita arah, memberikan kita petunjuk bagaimana kita menuju kehidupan ini yang berkemenangan, supaya hidup diberkati. Tanpa firman Tuhan, sulit kita kayak seperti jalan di dalam gelap. Kita tidak tahu akan nubruk sana, nubruk sini. Tuhan Yesus yang berikan kelegaan dan kelepasan. Dia membuka tangannya untuk mengundang kita datang kepadanya ya. Setiap kali kita capek, beban berat, datang cari Tuhan. Selalu cari wajahnya. Berdoa, bersekutu. Melalui family ministry ini. Ini salah satu daripada pada saat kita lelah bekerja, kita datang ke sini. Kita mendengar pujian, kita melakukan penyembahan, ibadah seperti ini kita adakan. Ini tujuannya supaya pada saat kita dalam kesibukan kita mencari wajah Tuhan. Supaya dapat kekuatan baru. Masalah pasti ada, Bapak Ibu semua. Saya pun sekarang sedang masih ada masalah. Nah, berat kalau ada masalah, bawa firman juga lebih berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Ada masalah, kalau mengucap syukur, bersuka cita pada saat tidak ada masalah, saya rasakan gampang sekali. Tapi kalau pada saat ada masalah, lebih berat. Jadi bagaimana caranya? Jadi dengan adanya persekutuan Zoom ini, kesempatan lebih banyak, lebih baik. Kalau dulu tidak ada Zoom seperti ini, ya kita tidak ada YouTube juga. Sekarang luar biasa, ada Zoom, ada YouTube. Jadi saat kita dapat beban yang berat, ada di dalam komunitas-komunitas yang membantu kita untuk bersama-sama, bukan turut merasakan saja, tapi mendukung kita untuk mendapati kekuatan baru yang berkemenangan. Sebab itu jangan menjauh pada saat ada problem. Saya baru-baru ini secara tidak sengaja, saya nggak tahu apa ini, saya suka kirim firman, tapi kali ini saya kirim firmannya di Keluaran 23 ayat 25. Saya kirim kepada 2 orang, Bapak Ibu. Keluaran 23, 25,
saya kirim. Nggak lama si teman saya itu menjawab saya beribadah kok Pak, saya ke gereja tetap, saya eh, ini tetap ikut ikut persekutuan. Saya jadi kaget. Memang kenapa Pak? Saya tanya gitu. Ya, eh, itu kan tadi ada firman Tuhan 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan berkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit. Itu saya tetap, walaupun saya keluar dari grup Bapak, saya tetap ikut grup yang lain. Puji Tuhan, saya bilang. Saya sungguh tidak sadar bahwa kawan kami ini keluar dari komunitas kami. Saya nggak tahu, saya nggak ngecek. Tapi entah mengapa saya kirim seperti ini. Saya bilang ya kalau gitu baguslah, syukurlah. Jadi eh, jangan menjauh dari komunitas. Keluar pun Tuhan akan ambil kembali. Saya katakan pada Bapak teman saya ini, jangan keluar dari ibadah. Keluar dari komunitas saya nggak masalah. Tapi kalau keluar dari ibadah, jangan. Karena itulah manusia tertulis ya di dalam firman Tuhan tidak hidup dari roti saja, tapi firman Tuhan juga, saya bilang. Bukan jasmani tubuh saja, tapi juga manusia butuhkan makanan rohani. Itu yang saya pesankan kepada kawan saya yang keluar. Yang ketiga, karakter yang ketiga dari Raja Wali. Raja Wali itu tidak terbang, tetapi melayang menerjang badai. Saya membaca di firman dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Raja Wali itu bukan dia kepakin sayapnya. Lain dengan burung merpati. Saya pelihara burung merpati. Kadang suka saya lepaskan. Melayang jarang sekali. Melayang pada saat mau turun saja ke atap rumah. Tapi kalau Raja Wali, dia naik. Dia buka sayapnya lebar-lebar. Dia melayang. Dia baca keadaan angin. Pada rasa saat yang tepat, dia kepakkan itu sayapnya, lalu buka sayap lebar-lebar. Dia melayang saja dengan menggunakan kekuatan angin. Raja Wali tidak menghindar badai. Tapi jika ada badai, dia datang dihadapi. Saya pikir ini luar biasa. Lalu kebanyakan manusia berusaha menghindar badai. Tapi kalau dia justru ada badai, dia datang, dia hadapi. Nah, sama seperti orang Kristen dewasa rohani ya. Saat teman saya didiagnosa kena kanker, dia tetap mengucap syukur. Berdoa, tetap bersuka cita di dalam pujian penyembahan. Bahkan ajaibnya, dia sekarang menjadi tim doa kami. Penyakitnya sudah sembuh? Belum. Tapi dia menjadi memberikan kekuatan kepada orang yang mendapati penyakit kanker. Kankernya ada di mana-mana sudah saat ini. Jadi kita tahu kapan badai datang, Bapak Ibu yang terkasih. Kita tahu cara menghadapi seperti burung Raja Wali, kita sudah prepare. Bapak Ibu yang terkasih, kadang angin sering juga disebut dalam Alkitab sebagai gambaran dari Roh Kudus. Juga bicara angin kesulitan hidup. Makna yang saya mau sampaikan di sini, kita dapat belajar
bekerja sama dengan Roh Kudus, dan biarkan Roh Kudus mengangkat kita lebih tinggi lagi, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita terbang dengan kekuatan sendiri. Hasilnya banyak. Kita kecapean, kita kecewa, kita ada kepahitan, ada ketakutan, ada khawatir dalam hidup ini. Saat ada masalah seperti ekonomi, pada teman sudah yang paling dekat pun menyingkir. Belum kita minta tolong, dia sudah pergi jauh dengan macam-macam alasan. Pasti semua orang pernah mengalami masa-masa seperti itu. Belajar dari Raja Wali, kita mau terbang melintasi kehidupan ini dengan mengandalkan Roh Kudus. Bagi Raja Wali adalah badai adalah media. Seharusnya buat kita juga. Badai itu supaya media untuk belajar kita menguatkan iman kita, kepercayaan kita. Orang Kristen harus belajar dari Raja Wali. Seperti dalam firman tadi. Di dalam adanya ketekunan, ada kekuatan. Seharusnya mengucap syukur dalam berbagai hal percobaan. Karena saat itulah yang tepat ya bagi kita untuk menggunakan setiap cobaan-cobaan yang datang sebagai alat untuk menguatkan sayap-sayap iman kita. Seperti tadi di Yesaya 40 ayat 31. Kekuatan baru, kekuatan sayapnya. Bertahan saat menghadapi tantangan hidup. Memang nggak gampang. Seperti saat naik kapal di tengah badai, hebat. Di mana hanya ada bahaya dan keputusasaan. Dari kiri, kanan, depan, belakang, semuanya ada bahaya. Dalam situasi ini, yang paling gampang adalah menyerah. Life doesn't end when you die. Life ends when you give up. Jadi pada saat kehidupan ini tidak berakhir pada saat kita mati. Itu baru mulai kehidupan kita. Tapi pada saat kita give up, itu selesai sudah. Kalau lihat dari orang yang tidak punya harapan, hanya butuh 1 menit bisa langsung dia meninggal. Penting sekali menjaga asa dan harapan bagi orang beriman, sebagaimanapun susahnya. Bagaimana caranya menang? Yang pertama yaitu berserah, tidak menyerah. Saya memiliki teman yang sudah 4 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Pernah masuk ICU, sesak napas, paru-parunya sudah putih. Teman ini kami datang berdoa, kita hanya melihat kondisinya seperti itu, sudah nafasnya 1-2, bersama istrinya kita berdoa dan kita serahkan. Ya Bu, ini kita melihat kondisinya sudah berat. Ini hanya mujizat Tuhan. Ibu relakan, bahkan kita bicara seperti itu kalau Tuhan mau panggil. Setelah kami doakan, kami pulang. Ajaib, Tuhan Yesus bekerja mengasihi orang ini. Besoknya telepon pada kami. Kami sudah di rumah, Pak. Puji Tuhan. Bahkan hari ini, oh ya, setelah pulang dapat bonus. Bonusnya cuci darah. Ginjalnya rusak stadium 5. Jadi tiap hari harus cuci darah. Berat sekali. Tetap dia menaruh kepercayaan, harapan kepada Tuhan. Tidak menyerah. Dari cuci darah yang sehari sekali, mulai ada kemajuan. Tetap berdoa, tetap tidak menyerah.
Tetap berserah pada Tuhan. Kemudian dari 1 hari sekali mulai berkurang, seminggu 2 kali cuci darah. Dia melihat kiri kanan temannya pada saat sama cuci darah yang sudah bertahun-tahun, ada yang 8 tahun, ada yang bahkan lebih. Tapi Tuhan baik. Dia tidak menyerah, berserah dari 1 hari menjadi 2 minggu, dari 2 minggu menjadi 3 minggu, menjadi 1 bulan, dan diperiksa, puji Tuhan hari ini sudah disembuhkan, sama sekali tidak cuci darah lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang dahsyatnya, hari ini beliau, kawan kami ini, masih lumpuh, sudah 4 tahun lumpuh. Tetapi dia masuk ke dalam tim doa kami. Dia mendoakan orang-orang. Tetap setia. Kemarin baru habis cabut pen, kita terus bawa dalam doa. Bahkan pada saat sakit pun, baru bangun dari operasi cabut pen, dia yang mendoakan kami. Berserah, tidak menyerah. Jadi itu yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, berharap selalu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Kelihatannya mudah diucap, sukar dilaksanakan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Kalau kita sedang baik-baik saja ya, enak. Tapi kalau sedang ada masalah, saya teringat Ayub. Bagaimana yang penting respon kita. Ayub diuji, dicoba. Tidak dalam sedang enak-enak saja. Ayub seorang yang setia pada Tuhan, dalam keadaan baik-baik saja, tiap hari melakukan persembahan. Setiap hari melakukan persembahan, karena Ayub berpikir anak-anaknya pasti senangnya hura-hura pesta, ada kesalahan dia minta pengampunan buat anak-anaknya. Tetap orang seperti Ayub pun kena cobaan Tuhan. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali kepada Tuhan, kata Ayub. Dia tidak memikirkan. Berat sekali. Kalau kita pun ada cobaan seperti itu, kalau saya sendiri, saya hanya berdoa, Tuhan cepat panggil pulang saya saja kalau menghadapi keadaan seperti itu. Saya bersyukur saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang ya, di dalam tim doa, dalam pelayanan, kesedihan tim doa yang saya ikuti. Banyak yang mencurahkan hati ya, yang berdoa ya, yang saudara-saudara kita. Kita turut bersimpati bersama atas beban mereka. Saya merenungkan kadang ya, apa yang harus saya katakan pada mereka supaya kuat. Nah, saya teringat itu tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu yang menjadi andalan saya. Saya merenung seringkali juga mereka khawatir akan masa depan. Baru-baru ini ada salah seorang yang join kena cancer di usus. Kita sedang bergumul dalam doa. Istrinya baru melahirkan anak yang pertama. Sudah kemo yang ketiga, kemo yang keempat. Biasa orang kemo itu banyak sekali efeknya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini dia sudah kemo yang mau keempat, tidak ada efeknya sama sekali. Kami yakin dan percaya Tuhan pelihara. Ada maksud Tuhan buat dalam hidupnya. Khawatir wajar. Dia sampaikan juga kekhawatirannya. Kita sebagai tim doa supaya bisa menyemangati beliau, terus mengucap syukur, terus berdoa, jangan menyerah. Kita terus coaching, kita terus mendampingi terus.
Saya juga teringat akan salah satu yang baru-baru ini teman saya. Teman saya ini punya industri musik zaman dahulu. Namanya industri musik di Setara, mungkin Bapak Ibu tahu. Ini bangkrut jatuh, meninggalkan hutang banyak. Kemarin saya baru ketemu, kita berdoa bersama. Sampai saat ini pun masih ada utang. Tapi luar biasa ibu ini. Pada saat bertemu dengan klien atau supplier-supplier yang hutang, dia tidak menghindar. Dia datang. Dimaki pasti Bapak Ibu. Diomelin, dimaki-maki. Kamu utang gak bayar, bla 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 bla. Ya, saya bukan nggak mau bayar, saya mau bayar. Saya mau cicil. Aset coba dijual. Dari sekian banyak hutang-hutangnya, sekarang tinggal satu supplier aja dengan Sony yang masih belum bisa dibayar, tapi tetap dicicil. Sekarang dia mencoba lagi membuat usaha baru tentang ini hidroponik orang kesehatan dari kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu ke YouTube bisa buka di situ Hydrofarm, namanya Pak Wirawan Hartawan. Itu kawan saya, dia jatuh kemudian bangun dan menjadi diberkati sekarang di Hydrofarm. Tidak berserah, tidak menyerah, selalu mengucap syukur. Itu saja kuncinya. Karakter yang keempat, burung Raja Wali memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dalam Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita diingatkan mata itu pelita tubuh. Mata, kotak hati, pikiran tentang sesuatu yang kita lihat secara cepat. Mata kita merespon atas penglihatan apa yang kita lihat. Kita butuh mata untuk melihat, kita butuh mata hati kita untuk menjalankan kehidupan ini. Tergantung mata hati kita bertumpu kemana. Jika mata dan hati kita ini berpedoman pada cahaya terang Kristus, maka kita berjalan dalam terang. Jika mata kita berpedoman di luar firman Tuhan, kita menuju kegelapan. Mata hati kita tertuju kepada kebenaran Kristus. Kita hidup dalam terang, kita dipimpin Kristus. Kita merasakan perasaan gembira ketika orang buta disembuhkan. Pada saat dapat melihat kegembiraan itu direalisasikan dengan mengikut Kristus. Saya operasi kataraknya senangnya luar biasa. Apalagi orang yang buta ini bisa melihat, pasti rasakan kegembiraan itu. Jadi mari kita yang normal ini dapat melihat jelas hendaknya mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kepada pemilik kehidupan. Ya, karena diberi mata yang sehat, baik, menjadi terang bagi seluruh hidup kita. Karena itu, asalah mata batin kita agar tubuh kita menjadi terang dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagunya itu juga, hati-hati gunakan matamu karena Bapa di surga melihat dirimu. Selanjutnya Bapak Ibu, karakter Raja Wali yang kelima, dia memiliki waktu khusus untuk pembaharuan. Itu bahwa kamu, Efesus 4 ayat 22 dan 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus meninggalkan manusia yang lama, menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Secara singkat saja, Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita ingin ketahui tentang bertransformasi. Yang pertama, untuk dibaharui kita harus meninggalkan manusia lama. Di dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang mesatkan. Dalam Efesus 4 ayat 27-30 juga ada ayat 27-nya, jangan beri kesempatan pada iblis. Ayat 28-nya, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya supaya dapat membagikan sesuatu yang berkekurangan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-32. Yang kedua, untuk diperbaharui rohani, kita harus memperbaharui pikiran kita. Dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran kamu. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah kita percaya pada Tuhan, kita mulai berpikir dengan menggunakan pikiran Kristus. Memperbarui pikiran kita yang diajarkan firman-Nya. Saat kita gunakan pikiran Kristus, hidup kita menyenangkan hati Bapa dan pastinya untuk sesama kita. Yang ketiga, kita diperbarui kehidupan rohani kita dengan mengenakan manusia baru. Yang diajarkan dalam firman-Nya, saat kita menggunakan pikiran Kristus, hidup kita menyenangkan hati Bapa dan juga sama kita. Yang tadi Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata baru dari bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru dalam mutu dan kualitas. Jadi bukan baru dalam kehidupan realitas sebenarnya, tapi dalam mutu dan kualitas dalam kehidupan baru kita. Jadi Tuhan Yesus menjadikan baru yang sesuatu yang baru yang belum ada di dunia ini. Karakter yang berikutnya, yang karakter Raja Wali ke-6. Raja Wali juga kadang sakit seperti manusia, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat Raja Wali ini sakit, dia terbang ke tempat yang disukainya. Dia menikmati sinar matahari. Itu sinar matahari memainkan peranan penting dalam kehidupan Raja Wali. Itu merupakan obat yang mujarab buat Raja Wali. Pada saat kita sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit secara ekonomi, dalam hubungan rumah tangga, ataupun sakit di dalam rohani kita, atau apapun juga. Apakah kita juga mencari Allah yang main peranan penting dalam hidup kita? Cari Allah, cari firman-Nya, duduk di bawah kakinya. Jangan pernah kehilangan harapan kepada Tuhan seperti firman Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, bukan kepada teman kita, atau bukan kepada barangkali ada jenderal. Saya pernah lakukan itu kesalahan. Pada saat istri saya sedang diperiksa polisi, saya hubungi jenderal, teman saya. Tidak bisa memecahkan masalah, malah menimbulkan masalah. Itu yang pernah saya alami. Sekarang saya serahkan kepada Tuhan setiap masalah pergumulan yang sekarang saya sedang hadapi. Karakter yang ketujuh adalah Raja Wali bergerak cepat. Kisah Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Mengampuni niat hatimu.
Alkitab mencatat ada 79 ayat yang kata bertobat. Kita harus cepat bertobat. Pada saat salah, segera bertobat. Salah, segera. Tuhan itu baik, Dia Maha Pengampun. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil. Ada kiamat kecil dalam hidup kita. Bahkan setelah ini pun kita tahu, detik ini pun kita tahu. Apakah kita masih di kesempatan untuk bertobat, atau kita tidak ada kesempatan untuk bertobat. Pada saat kita menyadari bahwa kita berbuat dosa, segera bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, karakter yang terakhir dari Raja Wali adalah yang ke-8. Raja Wali mati dalam keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Seperti yang dikatakan Yesaya 60 ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Raja Wali pada saat mendekati waktu kematiannya, dia terbang ke tempat yang paling disukainya di atas gunung. Dia tutupin tubuhnya dengan sayapnya. Dia memandang ke arah terbitnya matahari, lalu meninggal. Makna perkataan Paulus tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berdasarkan Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tutup dengan kesaksian saya, di mana hari-hari berat saya tahun 2018, saya mengalami kanker prostat. Saya cukup sulit untuk menerimanya saat itu. Saya belajar menerima. Rupanya kalau orang yang kena kanker itu, yang paling sulit adalah, Bapak Ibu, penerimaan diri. Saya tanya teman-teman juga saat itu yang kena kanker, bagaimana kamu bisa sembuh? Ya pastinya Tuhan yang berikan. Tapi setelah saya diberitahu, Pak, Bapak sudah menerima diri, Bapak kena kanker. Susah untuk menerima seperti itu. Bahkan untuk ngomong pun takut. Jadi pertama menerima dulu kondisi keadaan. Setelah terima, kita tidak bisa langsung mengucap syukur, tapi kita berdoa. Minta pertolongan kekuatan Tuhan. Pada saat badai datang dalam hidup saya datang di kaki Tuhan. Saya berdoa. Dari situ saya mulai berucap syukur. Saya tahu rupanya Tuhan mau pakai. Sekarang saya baru tahu bahwa Tuhan memberikan penyakit kanker supaya saya bisa dipakai Tuhan sekarang untuk mendoakan, memberi kekuatan kepada teman-teman yang saat ini di dalam tim doa. Itu banyak yang sakit kanker. Saya karena sudah pernah mengalaminya, saya mendoakan, memberi kekuatan, beri harapan kepada teman-teman yang sakit kanker. Saya selalu berpegang kepada sayap Raja Wali, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, yang ada siap mendukung saya melewati badai hidup masing-masing. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 16-19. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, datang Tuhan, boleh masuk dalam hati kami semua. Untuk terus Tuhan, firman ini boleh menjadi tumbuh di dalam hati yang subur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu diberikan kesempatan yang indah ini untuk sharing. Terima kasih Tuhan, kalau waktu hamba-Mu sakit, hamba-Mu pernah memohon pada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kembali kesembuhan hamba-Mu Tuhan. Berikan umur hamba-Mu 15 tahun lagi. Supaya hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan Tuhan apa yang hamba rasakan kepada orang-orang yang sakit kanker. Juga Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan 15 tahun ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati Tuhan, Pak Pendeta Komingguan, Bapak Hendra, Pendeta Hendra, dan juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Dalam pelayanannya Tuhan kami tahu Tuhan, berat sekali pelayanan di dalam pada saat masuk dalam badai. Tuhan kami mau jadi seperti burung Raja Wali, orang Kristen Raja Wali Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau topang. Kami mau Tuhan, kami masuk dalam badai hidup ini. Kami mau Tuhan berkemenangan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami jatuh, dengan sayap-Mu Tuhan, Kau mengangkat kami semua. Dengan sayap-Mu Tuhan, Kau ada menggendong kami. Seperti burung Raja Wali yang menggendong anaknya Tuhan pada saat jatuh. Bukan mencengkeramnya dengan cakarnya. Saat ada pemanah yang memanahkan kepada burung Raja Wali. Bukan anak yang kena, tapi induknya yang terkena panah Tuhan. Seperti Engkau Tuhan membentengi kami Tuhan. Tidak ada yang jahat Tuhan yang bisa mencelakakan kami Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Komunitas family ministry ini Tuhan. Menjadi suatu komunitas yang dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kau pakai Tuhan. Bapak Pendeta Komiko, Bapak Hendra, dan semua hamba Tuhan yang di sini. Untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Senator Sandra. Wah, ini luar biasa ya. Sudah kita mendengar bagaimana burung Raja Wali ya. Kita harus seperti Raja Wali ya, yang bisa terbang tinggi di dalam masalah, yang ada badai kehidupan ya. Namanya juga kehidupan ya. Kita harus ingat Pengkhotbah 3 ayat 1 ya. Segala sesuatu kan pasti ada waktunya lahir, kita senang ya, mendapat anak atau mendapat cucu ya. Tapi ada saatnya kita berduka ya. Seperti juga dalam usaha ya, kita harus juga ada di saat kita mengalami keuntungan, juga kita mengalami kerugian ya. Tapi Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Asal kita mau berserah penuh kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan Yesus itu yang pegang kendali. Dia yang berdaulat atas setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, harus jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Tetap pegang, tetap bangun erat hubungan intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, ya, melalui pujian, penyembahan. Ya, itu yang harus kita utamakan dalam kehidupan orang percaya. Itu adalah orang Kristen Raja Wali, ya, yang tidak pernah menyerah. Berserah itu harus, tapi jangan pernah menyerah. Ya, kalau menyerah itu namanya hands up, udah putus asa ya, udah nggak ada jalan keluar. Di tangan Tuhan ada satu pengharapan yang pasti yang kita akan menerima, yaitu kemenangan, ya, kehidupan kekal di surga nanti. Terima kasih yang banyak Bapak Sinato Chandra yang sudah memberkati kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati istri juga
kedua anaknya juga usahanya pasti dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan besok ditampilkan untuk ibadah besok. Yang akan melayani kita adalah Bapak Anfal ya, dari Bali ya. Kita harus mendengar ini pesan dari Bali nih. Bapak Anfal ya, yang terangkat. Nah, yang terangkat ini yang seperti apa nih? Seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan oleh hambanya Bapak Sinako Chandra. Besok kita akan diberkati oleh Bapak Anfal dari Bali. Silakan satu pujian Pak Sutarjo untuk masuk doa syafaat. Ibu Lydia Jumali boleh ya doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita tanggapi firman Tuhan dengan percaya. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Saya serahkan namanya Ibu Lydia untuk berdoa syafaat. Ibu Lydia Bapa Jumali. kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami dibekali kembali firman Tuhan, supaya kami boleh tetap seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi Tuhan. Oh, yang begitu indahnya Tuhan pakai ya Bapak. Biar kami juga sama Tuhan mau pakai di dalam hidup dan pelayanan kami. Biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Kami juga mendoakan buat hamba-Mu yang sudah melayani Bapak Pendeta Sinarto Chandra, Tuhan biar Engkau sertai, Engkau campur tangan-Mu pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, biar Tuhan terus mengatur dalam hidupnya lebih indah lagi dari hari yang sudah dilalui Tuhan. Hari-hari mendatang berkat-berkat ilahi akan mengalir kembali, berkat jasmani Allah akan cukupi dan lindungi jaga semua keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan kembali buat Bapak Pendeta Pamingguan. Tuhan, Kau terus pakai dalam pelayanan, berikan kesehatan, kekuatan, berkati semua anak mantu cucunya, Ibu juga Tuhan berkati, biar kasih-Mu terus menyertai menolong, biar sama-sama boleh melayani pekerjaan ya Tuhan, biar Tuhan terus menolong, menjamah dan berikan kesembuhan ya Bapak, biar Bapak Pendeta Pamingguan juga boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan, mujizat Allah yang akan terjadi Tuhan, tolong jantungnya, biar Tuhan akan menyembuhkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hendra. Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan dari sakit penyakitnya, biar dia boleh kuat kembali, sehat kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan semua mengambil bagian dalam pekerjaan sore hari ini, puji-pujian yang sudah dinaikkan juga Tuhan, Kau berkati, Kau campur tangan, bahkan kami semua yang mengikuti di dalam Zoom ini Tuhan berkati, biar kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengerti akan jalan-jalan hidup kami ya Bapa, biar kuasa Tuhan terus menjamah, menolong, memberikan kami semua kesehatan, Tuhan jamah kami, biar di masa-masa tua kami boleh melihat kemuliaan Tuhan bekerja dengan luar biasa ya Bapak. Tuhan terima kasih kami serahkan semuanya, yang ada sakit penyakit Tuhan jamah sembuhkan, yang malas berikan kerajinan kembali Tuhan, biar kami boleh sama-sama untuk duduk diam datang lagi di kehadirat-Mu ya Bapa, biar selalu kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan kembali buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai mereka semua Tuhan, lindungi jaga, yang ada keributan dalam keluarga Tuhan tolong bisa diselesaikan dengan baik ya Bapa, biar Tuhan berikan pengertian satu dengan yang lainnya, biar sama-sama mereka rukun
hidup damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Tidak ada keributan, tidak ada marah apapun juga ya Bapa, biar selalu firman-Mu itu menjadi satu pegangan dalam hidupnya. Terima kasih boleh menjadi panutan, menjadi contoh teladan yang baik Tuhan buat hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, menjadi saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar boleh memberitakan Injil ke selatan kepada tetangga, kiri kanan, muka belakang, biar mereka juga boleh dan boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semua pakai semuanya, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Menteri Kesehatan, biar Tuhan tolong, biar terus menangani orang-orang yang sakit Tuhan, biar boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Menteri Keamanan juga tolong, biar dia juga bekerja mengamankan Tuhan negara kami ini. Masih banyak orang-orang yang akan berbuat kejahatan. Tuhan tolong semuanya, biar mereka boleh tertangkap. Tuhan boleh, Tuhan, apa yang dikerjakan yaitu Tuhan, biar mereka juga boleh mengerti, jangan menyusahkan orang, bahkan tidak menyusahkan siapapun juga ya Bapak. Bahkan buat pemerintahan juga tidak disusahkan. Biar Menteri Keamanan boleh bekerja dengan baik juga. Semua para menteri Tuhan tolong. Biar mereka masing-masing bekerja di tempatnya Tuhan. Dengan baik ya Bapak. Bahkan Tuhan dari TNI, Angkatan Laut, Udara juga tolong semuanya. Tuhan Kapolri juga tolong semua mereka bekerja dengan baik. Semuanya Tuhan tolong. Oh Tuhan menyertai dan Tuhan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat pemilu yang tahun depan Tuhan tolong. Biar berjalan dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Memberikan seorang pemimpin yang lebih lagi Tuhan. Yang lebih lagi bisa mengatasi semua yang ada Tuhan. Masalah apapun juga. Tentang keindahan Tuhan di dalam setiap kota. Ya terima kasih Pak Jokowi terus pakai terus bulan ini Tuhan tolong campur tangan menjadi doa kami dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan yang Tuhan di dalam Yesus kami doa mengucap syukur dan haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami semua. Kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus. Kita akan bincang-bincang di oleh pendeta Tuhan Untung sampai apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya,